Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setamat. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari pengalaman nyata Ibu Indah di Jawa Timur. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah untuk kali ini berjudul Penampakan Kuntilanak Menjelang Sahur. Dan tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Ini kisahku, kisah yang kualami selama bulan Ramadan kemarin. Kuntilanak dan makhluk halus lainnya tak selamanya dibelenggu di bulan Ramadan. Jin Korin dapat mengubah wujudnya menjadi kuntilanak dan memberikan pengalaman horor tak terlupakan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan namaku Indah, ibu rumah tangga asal Jawa Timur. Pengalaman ini kualami sendiri ketika menjelang jam 3 dini hari, tepatnya menjelang sahur. Hal aneh sering menimpa keluargaku, mulai dari suara orang mandi saat malam hingga sosok makhluk halus yang menyerupai anakku yang tengah tahajud jam 3 pagi sebelum sahur. Untuk menghilangkan pengalaman buruk dan kejadian horor tersebut, aku sengaja memasak sambil menonton program komedi. Tapi alangkah sialnya bagiku, karena beberapa saat setelah memasak, tiba-tiba tercium aroma bunga melati yang sangat kuat. Dan tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dan setelah dibuka, tak ada seorang pun yang berada di luar sana. Anak sulung dan suamiku yang tengah ronda pun belum pulang saat itu. Suasana saat itu semakin mencekam, dan aroma bunga melati tak kunjung hilang. Untuk menghilangkan ketakutanku, aku bergegas membangunkan keluargaku untuk makan sahur. "Kak, bangun kak," kataku kepada anakku yang kedua. Namun pada saat itu, aku melihat keanehan saat membangunkan anakku tersebut. Aku melihat anakku lebih pendiam dan dingin. Sangat jelas tatapan penuh amarah terlihat dari matanya. Masih berusaha berpikir positif, kemudian aku bergegas menuju ruang makan dan menyiapkan hidangan makanan. Tapi kemudian aku kembali dibuat terkejut, karena di meja makan terlihat banyak anak-anak yang sedang duduk menungguku. Kejadian-kejadian horor di bulan Ramadan ini membuat aku tak habis pikir. Setelah sahur, aku lalu menceritakan kejadian mistis itu kepada suamiku. Hingga kemudian, suamiku mengajak seluruh anak-anaknya untuk berzikir dan meminta perlindungan kepada Allah. Lalu apakah teror di bulan Ramadan itu lantas berhenti? Setelah zikir berjamaah, ketenangan akhirnya terasa di rumah kecilku. Dan gangguan kuntilanak serta jin korin relatif berkurang. Tepat pada 10 hari terakhir ibadah puasa Ramadan, aku sedang asyik mengobrol di depan teras rumah sambil memperhatikan anak-anak pawai menyambut malam Lailatul Qadar. Semua berjalan lancar, sampai akhirnya datang seorang wanita dengan gaun merah yang tercium harum. Sosok wanita yang terlihat pucat itu meminta izin untuk ikut duduk bersama. "Permisi, apakah saya boleh numpang duduk?" kata sosok wanita misterius tersebut. "Oh iya, boleh, silahkan," kataku dengan tetanggaku. Wanita tersebut mengaku telah melakukan pertunjukan seni di kampungnya, kemudian meminta izin untuk memakai kamar mandi. Saat itu aku dan tetanggaku baru sadar kalau waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. Perasaanku mulai tak karuan karena rumahku selalu mengalami gangguan mistis di jam 3 pagi. Tetanggaku pun membisikkan sesuatu ke telingaku. "Mbak Indah banyakin doa ya, firasatku gak enak," ucapnya. "Sama, saya juga merasa begitu mbak," sahutku. Tak lama kemudian, wanita misterius itu pamit pulang dan bergegas pergi menuju gelapnya jalanan kampung. Aku dan tetanggaku merasa penasaran dan mengikuti sosok wanita tersebut hingga ke ujung jalan kampung. Namun betapa terkejutnya kami karena melihat sosok kuntilanak melayang di perempatan jalan. Terlihat jelas sosok itu memakai gaun merah dengan luka bakar pada dahinya. Setelah melihat penampakan kuntilanak tersebut, aku langsung menyeret tetanggaku masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Gangguan-gangguan mistis itu masih sering kualami sampai sekarang, terlebih lagi saat suami dan anakku sedang tidak berada di rumah. Entah ada apa atau kisah apa yang tersembunyi di balik rumah yang kami tempati sekarang. Kami hanya mampu berusaha dan berdoa sebatas yang kami bisa. Semoga gangguan-gangguan nyata makhluk gaib itu lekas lenyap dari keluarga kami. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Tunggu juga kisah mistis dan pengalaman seram berikutnya. Semoga kisah kali ini bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Teruslah menebar misteri dan salam Kembang Setamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.